Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pertemuan pertama desain teknik berbasis komputer ya, mata kuliah DTPK ini, saya akan menjelaskan sekilas tentang ya pengenalan CAD atau CAD sama nanti sejarahnya CAD itu seperti apa ya. Oke, sudah kita ketahui bersama ya bahwasanya perkembangan teknologi khususnya IT ini sangat cepat sekali ya secara signifikan. Berkembangnya itu luar biasa. Dan kita selaku engineer itu pasti juga akan terlibat ya dalam perkembangan tersebut. Seperti halnya yang tren kali ini industri 4.0 itu menjadikan kita juga harus mempunyai kompetensi skill yang berbasis IT ya, berbasis teknologi yang saat ini sangat-sangat modern ya, baik cloud computing ya, big data, kemudian virtual reality, dan yang lainnya. Sehingga adanya perkembangan teknologi tersebut itu menjadi sarana bagi kita untuk bisa mempercepat suatu pekerjaan yang awalnya mungkin butuh waktu yang lama, yang kompleks, itu akan menjadi singkat dan cepat ya, terlebih sudah menggunakan fasilitas ya, sarana tadi, teknologi-teknologi perangkat lunak ya, yang tentu semakin hari semakin canggih perkembangannya. Sehingga pekerjaan kita itu tentu pasti akan lebih efektif dan produktif. Ya, oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan tentang CAD, CAD ya, dari sudut pandang teknik mesin ya, khususnya Mechanical Engineer and Mechanical Engineering. Kemudian bagaimana perkembangan dari teknologi computer aided ya, seperti apa itu khususnya dalam bidang teknik. Oke, yang paling dasar ya, yang basic, fundamental, yang perlu kita ketahui perbedaan ya. Di sini kita itu seorang mechanical engineering itu menggambar ya, dikatakanlah menggambar ya. Tapi menggambar kita itu menggambar tekniknya, beda dengan menggambar artistik ya. Orang-orang seniman itu dia juga punya kompetensi menggambar, tapi dia di bidang seni, artistik ya. Makanya dinamakan artistic drawing. Tapi kalau orang engineer ya, tentu khususnya teknik mesin ya, tentu kita beda. Kita sudah gambar kita itu gambar teknik yang tentu lebih apa ya? Mungkin secara garis itu lurus-lurus ya, melengkung-melengkung, pokoknya semua ada dimensinya, ada ukurannya. Nah, itulah yang dikenal dengan mechanical drawing. Kalau yang artistik ya seperti yang kalian lihat di sini ya, dia penuh dengan konsep-konsep seni ya, penuh-penuh dengan gambar-gambar ilustrasi, imajinasi. Tapi kalau ini kita benar-benar butuh ketelitian yang tinggi. Harus akurat ya ukuran-ukuran, size-nya, dimensinya itu. Mungkin kalian sudah pernah mengenyam mata kuliah gambar teknik atau uh, desain teknik ya. Itu sudah menjadi pengalaman ya bagi kalian bagaimana menggambar manual menggunakan tangan itu ya seperti itu, butuh ketelitian, butuh istilahnya harus terampil. Misal menggambar itu juga harus bersih ya. Ukuran-ukurannya pun juga harus presisi ya, harus tepat. Zaman dulu emang seperti itu menggambar menggambar teknik itu basicnya ya pasti masih manual. Nah sekarang sudah ada teknologi ya. Teknologi apa? Ya, saya lanjutkan yaitu teknologi CAD. Nah, CAD di sini merupakan singkatan ya dari Computer Aided Design. Yang mana software ini ya perangkat lunak komputer ini sangat ya mendukung sekali, mensupport sekali untuk proses menggambar atau mendesain ya. Dan uh, software CAD ini, sistem CAD ini ya
dia dapat menggambar gambar dua dimensi ya, yang simple atau menggambar suatu sistem modeling ya, yang penuh parametrik, asosiatif, hybrid, ya, yang kompleks lah intinya. Nah, maksudnya apa tadi saya sebut parametrik? Ya, parametrik di sini yang dimaksudkan adalah dia modelingnya menggunakan dimensi, sedangkan asosiatif ini yang dimaksud adalah hubungan ya secara langsung antara geometrik dengan elemen-elemennya. Kemudian kalau hybrid ya yang dimaksud di sini adalah paralel atau sinergi ya dari surface, permukaan dan solid modeling. Jadi ada surface modeling sama solid modeling. Nah, selanjutnya kalau kita klasifikasikan CAD ya sistem ini dari beberapa sudut pandang ya, terutama dari tipe modeling ya, dia terbagi dua. 2D itu dua dimensi, yang mempresentasikan ya cuma part datar ya, namanya dua dimensi itu ya. Kemudian yaitu selanjutnya tiga dimensi modeling. Ini sudah menggunakan konsep model suatu bagian ya yang dibangun dari secara virtual space. Jadi dua dimensi itu ya seperti yang kalian gambar manual dulu itu. Kemudian kalau 3D itu sudah ada ya gambaran tiga dimensinya ya. Jadi sudut pandang depan, atas, samping itu nampak ya. Kemudian kalau dari tipe objeknya sendiri itu ada wireframe, kemudian ada yang surface, ada yang solid ataupun hybrid. Kalau wireframe ini bisa kalian lihat, ini kan wireframe, kayak ya kerangkanya saja. Kemudian kalau surface itu berarti ya cuma permukaan saja. Jadi dalamnya itu hollow, dalamnya itu kosong, melompong cuma ketebalan permukaannya. Kalau solid itu yang penuh ya. Kemudian kalau hybrid ya gabungan semuanya tadi ya. Kemudian kalau parameterization ini secara parametrik ya ada yang parametrik dan non parametrik ya. Parametrik itu tentu dengan ada ukuran dimensi. Kalau non parametrik itu didefinisikan oleh pengguna modeling ya sendiri. Jadi mereka mempunyai persepsi sendiri dalam mendefinisikan yang non parametrik tadi. Selanjutnya untuk aplikasi dari CAD itu apa saja ya. Memang dalam pengembangan sistem CAD sini banyak sekali ya beberapa bidang atau area yang tentu sangat bermanfaat sekali penggunaan dari CAD ini, khususnya ya mechanical engineering ya, bidang kita teknik mesin. Itu semua komponen, semua parts itu pasti berawal dari desain ya. Kalau mau lebih bagus presisi ya tentu menggunakan software CAD. Nah, anak elektro juga punya penggunaan CAD juga. Cuma mereka yang dia buat itu adalah ya gambar-gambar sirkuit. Kalau anak arsitek itu ya tentu bangun-bangunan ya. Anak sipil itu ya mungkin ya konsep-konsep kerangka bangunan ya, jembatan dan bangunan-bangunan yang lainnya. Kemudian kalau tekstil industri itu maksudnya ya gambaran kayak tata letak industri, alur proses industrinya itu juga butuh butuh desain kan untuk mengonsepnya. Kemudian kalau dalam bidang medis ya tentu sekarang sudah banyak apa istilahnya kayak scanning organ itu. Jadi kita bisa mensimulasikan organ-organ ya tidak hanya untuk manusia saja ya, pokoknya organ-organ makhluk hidup itu kemudian kita gunakan CAD untuk mendesainnya dan nanti dikombinasikan untuk simulasinya. Nah, untuk CAX itu maksudnya X itu macam-macam ya pilihannya. Teknologi itu seperti apa aja? Yang mungkin paling dasar ya. Oh ini enggak masuk. Seharusnya CAD dulu ya.
belum dimasukkan dalam slide. Jadi yang pertama ya computer aided design. Kemudian ada CAM, apa kepanjangan CAM? Itu computer aided manufacture, ya biasanya untuk proses turning, milling, ya seperti ini. Kemudian nanti ada computer aided engineering, ya itu adalah untuk mensimulasikan, menganalisis, ya seperti ini, ya ini gambar-gambar analisis semua, ya pokoknya yang warna-warni itu penggunaan software CAE. Oke, saya tambah CAD ya. Setelah CAE ada CAPP. Apa CAPP? Itu adalah Computer Aided Process Planning. Jadi setelah di manufaktur, setelah disimulasikan, kemudian langsung diproses planning sampai nanti ya tahapan fabrikasi ya. Jadi ada perencanaan fabrikasi manufakturnya itu seperti apa. Kemudian ada CAQA. Apa itu? CAQA ya. Itu kepanjangan dari Computer Aided Quality Assurance ya. Jadi ini adalah untuk memprogram istilahnya. Memprogram suatu ya, pengukuran ya mesin secara umum. Jadi ya termasuk di situ ya quality controlnya itu ada. Kemudian ada apa lagi? Ada CAPPS, Computer Aided Production Planning and Scheduling. Nah, ini sudah berurusan dengan planning sama schedule ya, timeline-nya seperti apa. Dan ada CAST yaitu Computer Aided Storage and Transport. Ini sudah mempertimbangkan dari segi kapasitas ya storage itu sama nanti mekanisme transportasinya seperti apa. Mekanisme perpindahannya itu seperti apa dari keseluruhan konsep planning suatu pabrik atau industri. Nah, kemudian untuk proses pembuatan suatu produk yang baru ya, di sini paling tidak ada 4 tahapan ya. Yang pertama yaitu tentu ide atau konsep dari product development. Jadi ketika dokumentasi desain secara penuh itu sudah ada, kemudian diproduksi berdasarkan apa? Berdasarkan pasar, berdasarkan customer ya, dan secara finansial ya. Jadi persyaratan-persyaratan itulah yang nanti jadi pertimbangan untuk pengembangan suatu produk. Nanti kebutuhan pasarnya seperti apa? Misal ya pelanggan atau konsumennya itu butuh pengembangan inovasinya seperti apa. Termasuk halnya nanti ya pertimbangan faktor ekonominya ya. Jadi ya untung rugi ya tentu kalau paling yang diinginkan semua ya keuntungan ya profitnya semua. Nah, itu juga salah satu faktor pertimbangan dari suatu pengembangan produk. Itu tahapan awal. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu persyaratan kebutuhan manufacturing ya atau produksi ini itu seperti halnya peralatan, kemudian mesin-mesinnya, kemudian kalau ada pengecoran moldingnya ya pengecorannya, dan itu tidak ada maka kita butuh mendesainnya ya. Kemudian persyaratan atau syarat-syarat dari manufaktur tadi itu kita harus membelinya ya atau membuatnya dengan beberapa kebutuhan yang banyak, menyita waktu dan tentu menyita anggaran atau dana yang besar pula, high cost ya istilahnya gitu. Jadi itu perlengkapan yang perlu disiapkan dalam proses design of manufacturing equipment. Nah, setelah alat, mesin, komponen sudah ada semua, ya tentu tahap yang terakhir ya yaitu adalah memproduksinya ya untuk perakitannya, assembly-nya ya. Yang dimana di situ ya include dalam proses produksi sama assembly tadi.
Nah, sebagai gambaran ya beberapa subproses yang dapat dioptimalisasikan dengan adanya overlapping ya dalam rangka untuk mengurangi wasting time atau waktu yang apa ya yang terbuang sia-sia. Maksudnya apa? Maksudnya di industri dalam konsep pengembangan suatu desain produk baru itu dia sangat sekali mempertimbangkan yang namanya waktu. Jadi semisal kalau diproduksi ini menghasilkan dalam sekian menit atau sekian jam itu berapa produk yang dihasilkan. Nah, itu perlu dipertimbangkan secara matang ya. Itu tergolong manufacturing proses ya. Pengennya dalam waktu yang singkat-singkatnya produknya yang dihasilkan banyak. Itu pengennya, semuanya pengennya seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang menjadi pertimbangan pula dalam proses manufacturing tadi. Selanjutnya dari tahap awal tadi ya, tahap proses pengembangan produk itu juga melalui beberapa tahap sebelum produk itu siap untuk dimanufaktur ya, siap untuk dicetak atau dibuat, dirakit. Yaitu dia tentu harus punya konsep dulu ya, harus punya konsep. Nah, disinilah fungsi kualitas seorang engineering ya, seorang engineer teruji ya. Kemudian ya ini gabungan ya, tidak hanya orang bidang engineer saja ya, orang-orang marketing dan beberapa orang-orang yang lainnya itu juga akan terlibat ya, dan mereka semua mengumpulkan data ya dalam rangka untuk mencari tujuan utama dari pengembangan produk itu seperti apa dan arahnya, idenya, konsepnya itu seperti apa. Itu adalah masih tahap creation of product concept. Nah, setelah itu dimatangkan lagi dalam conceptual design ya. Ini adalah solusi-solusi kemungkinan setiap apa namanya istilahnya syarat dalam pembuatan itu. Itu dirangkum semua. Jadi diberi spesial kayak plan A, plan B, plan C, opsional A, B dan C kayak gitu. Dan alternatif desain-desain yang lain itu juga harus disediakan ya. Kemudian tahap selanjutnya itu synthesis. Synthesis di sini itu untuk menggabungkan ya, menyatukan dari beberapa elemen ya. Kalau semisal dia terjadi beberapa komponen atau parts itu gimana nanti konsep assembly-nya ya. Tentu harus match ya, ukuran-ukurannya ini harus pas. Kalau enggak kan ya tidak akan bisa disatukan ya, dirakit itu. Atau penggabungan-penggabungan kalau masih tahap material itu harus ya apa ya, ya mencari material-material yang pas, yang itu banyak pertimbangan yang lain ya, pertimbangan dari ya ketahanan material, pertimbangan dari ekonomisnya material gitu, dan nanti ke, kelayaan material itu terhadap penggunaannya itu untuk apa ya, jadi harus diuji juga. Kemudian yaitu desain assessment ya, setelah itu ya di assess lagi, dievaluasi desainnya, hasilnya itu diinvestigasi ya dalam rangka untuk ngecek ulang lagi, yang dimana dia itu akan membandingkan ya daripada kecocokan ya atau kelayaan sesuai dengan uh, konsep awalnya seperti apa. Kemudian detailing desain di sini di breakdown lagi lebih detail, dipreteli plus sudah uh, istilahnya apa ya, sudah memasukkan dimensi-dimensinya secara akurat. Kemudian dianalisis ya, ya kalau sudah ya kita akan analisis ya, simulasikan ya, produk desain ini apakah sudah mencakup ya dari semuanya itu secara lengkap ya. Kemudian di setiap tahapan yang penting perkembangan itu perlu diuji cobakan. Yang terakhir kalau sudah clear baru di documenting ya. Di hasil-hasil desain tadi ya dari proses awal hingga akhir itu diarsip secara penuh sebagai documentationnya. Nah, selanjutnya hasil dari pengembangan proses pengembangan suatu produk ini harus memenuhi paling tidak di sini tiga pertimbangan ya. Apa saja yang pertimbangan yang dimaksud ya, terutama untuk
untuk menciptakan suatu solusi yang optimal ya dalam hal pembuatan atau pendesainan tadi. Nah, sehingga produk itu akan optimal jika apa? Jika yang pertama itu suitable for production. Jadi sangat cocok dan layak untuk diproduksi, terutama dari aspek materialnya seperti apa, kemudian proses manufakturnya seperti apa, konsep perakitannya seperti apa, assembly ya, dan nanti sudah masuk ke inspeksinya, teknik inspeksinya seperti apa. Itu pertimbangan produk supaya optimal yang pertama. Yang kedua yaitu suitable for using. Nah, dipertimbangkan pula itu untuk penggunaannya, terutama bagi user ya penggunanya. Apakah dia bisa bekerja secara baik, kemudian beroperasi dengan baik ya, serta aspek-aspek safety-nya ya. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu suitable for recycling. Ya, pastikan produk-produk yang dibuat itu tentu bisa untuk didaur ulang ya. Bisa untuk di recycle ya. Sehingga dalam inspeksinya ya pandangan-pandangan ini ya harus difokuskan ya. Tiga aspek ini harus dipertimbangkan. Jadi tidak cuma membuat saja, tidak mempertimbangkan future-nya, masa depannya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa ya. Kemudian untuk tes dan inspeksinya ini juga harus digunakan suatu prototipe dulu ya sebelum nanti dicetak secara beneran dan diproduksi massal ya. Jadi harus ada prototipe, diuji coba. Kalau sudah final ya part-partnya, baru model-modelnya ya baru nanti akan diproduksi dan bisa diproduksi pula secara massal. Nah, setelah dioptimalkan desain sudah didapat, ya maka langsung dicoba simulasinya. Ini tahap simulasi ya sama tadi. Simulasi itu apa ya? Di sini kita bisa mengetahui tingkah laku, behavior dari suatu sistem atau benda atau produk yang diteliti. Jadi simulasi ini merupakan imitasi dari tingkah laku suatu sistem yang hampir mendekati seperti realitanya. Karena algoritmanya itu dibuat ya diukur sesuai dengan mendekati aslinya, mendekati realitanya. Sehingga simulasi ini mempunyai peran penting ya dalam proses mendesain ya, merekayasa desain. Kenapa? Karena fungsi atau peran utama dari simulasi suatu produk ini adalah untuk mengevaluasi desain-desain alternatif. Kemudian untuk mempelajari efek suatu produk itu dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian juga untuk mempelajari ya performa ya dari suatu produk itu selama produk itu digunakan. Kemudian tentu untuk menginvestigasi ya hubungan ya antara produk dengan pengguna. Ya, kalau sudah berbicara tentang pengguna itu sudah mempertimbangkan aspek-aspek ergonominya. Nah, kemudian sudah ada simulasi, selanjutnya ya tentu kita juga perlu mempertimbangkan suatu prototipe ya. Prototipe. Nah, prototipe memang istilahnya apa ya? Hampir sama kayak model ya. Banyak orang yang bingung apa bedanya prototipe sama model. Tidak ada hal yang baku ya. Tetapi paling tidak di sini prototipe itu terbagi ada 3 kategori dasar ya. Yaitu yang pertama adalah proof of concept prototype. Proof of concept prototype ini digunakan untuk ya mengetes beberapa aspek dari desain yang dimaksud tanpa percobaan ya secara simulasi persisnya ya pada tampilan visual untuk pilihan material ya atau dari proses produksi yang dimaksud.
Kemudian kategori yang kedua adalah form study prototype atau model. Ini akan mengizinkan desainer untuk mengeksplor ya ukuran-ukuran dasarnya ya tampaknya penampakannya perasaannya dari produk ya tanpa mensimulasikannya ya, secara fungsi aslinya ya fungsi yang sebenarnya atau tampilan visual secara nyatanya dari suatu produk. Ya, mereka dapat membantu untuk mengevaluasi secara ergonomik ya faktor-faktor ekonomiknya dan menyediakan wawasan untuk ya aspek visual dari suatu bentuk final produk tersebut. Oke, kategori selanjutnya yaitu user experience prototype. Ya, user experience prototype di sini akan ya mengajak interaksi manusia secara aktif ya dalam difokuskan dalam risetnya ya penelitiannya. Ya, sedangkan pengalamatan kemungkinan ya perlakuan estetik yaitu tipe ini model ini ya melakukan lebih akurat ya untuk mempresentasikan dari keseluruhan ukuran ya proporsi ya tampilan dan artikulasi dari suatu konsep yang menjanjikan. Kemudian ada visual prototype, model di sini akan ya menangkap desain estetika yang dimaksud dan mensimulasikan ya tampilan, ya warna, tekstur permukaan dan produk yang dimaksud. Akan tetapi di sini tidak mewujudkan ya secara fungsinya ya dari produk akhir. Nah, model-model ini ya akan cocok ya untuk pengguna terutama dalam riset pasarnya itu seperti apa. Kemudian review secara eksekutif ya persetujuannya, packagingnya, mockup ya, pengemasan mockup dan uh, photoshoot ya photoshoot ya atau apa ya namanya pengambilan gambar pada ya, literatur sales ya. Kemudian fungsional prototype. Nah, ini atau yang kita panggil sesuai prototype. Di sini akan mempraktekkan ya, memperpanjang secara besar ya, mencoba untuk mensimulasikan uh, desain akhir ya, final design, ya estetikanya, materialnya, ya fungsinya pada desain yang dimaksud. Kemudian tentu fungsi prototipe ini ya mungkin akan dimungkinkan ya akan bisa mengurangi dari size ya, kemudian menurunkan skala dalam rangka untuk mengurangi biaya. Kemudian konstruksi dari pekerjaan penuh ya dari scaling prototipe ini tentu membuat yang kecil atau kalau memang bisa disesuaikan dengan ukuran persisnya ya itu adalah untuk pengetesan akhir ya dari suatu konsep. Nah, jadi nanti seorang engineer ini akan mengecek secara akhir ya dari desain. Kemudian juga akan mengecek ya tentang kecacatan dari konsep desainnya dan akan mengizinkan untuk pengembangan di fase-fase akhir ya, perbaikan di tahap akhir.
Untuk apa? Untuk menciptakannya ya produk tadi sebelum produk tersebut akan diproduksi secara massal ya, yang nanti akan banyak orderannya. Nah, selanjutnya yaitu sejarah dari CAD CAD. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, untuk ini dimulai pada dekade tahun 1960-an ya, di mana CAD sistem itu baru muncul ya. Yang aslinya ini merupakan aslinya kemunculannya itu adalah pengembangan dari industri otomotif dan penerbangannya aircraft, di mana kan mereka butuh uh, apa istilahnya ya, desain inovasi desain ya, industri otomotif sama penerbangan ini. Kemudian 3D modeling yang dimaksud ini masih berbentuk kerangka ya, wireframe modeling pada waktu itu ya. Kemudian mereka juga melakukan pengembangan ya, terutama ya basic-basic secara matematikal ya, untuk nanti dijadikan suatu computer aided ya, geometri yang ditelitinya. Kemudian deskripsi secara matematiknya itu termasuk halnya pembentukan 3 dimensi curve-nya, surface-nya, ini dibuat oleh Casteljau dan Bezier. Kemudian bisa kalian lihat di sini di tahun 1957 ini Dr. Patrick J. Harnatry Pronto ini the first CAM system, dia menemukan sistem CAM pertama kali ya. Termasuk halnya Ivan Sutherland, ini dia membuat sketchpad. Nah, gambarnya ini Dr. Patrick J. Hanratty. Kemudian yang bawah ini adalah Dr. Hanratty General Motor DAC, Design Automotive by Computer. Dia mendesain otomotif menggunakan komputer yang masih awal-awal ya, masih jadul. Kemudian tentu setelah itu ada tahun 1966 ada McDonnell Dougall CADD ya. Kemudian 67 ada Ford PDGS, dan tahun 67 ini juga dikembangkan Lockheed CAD-CAM ya, ini Lockheed CAD-CAM. Kalau yang paling dasar awal ya seperti ini, kalian lihat karena di perusahaan butuh banyak yang gambar, akhirnya gambarnya ya sampai delosor ya, atau di meja gambarnya. Nah, selanjutnya yaitu ya tentu sudah pada tahun 70-an ya, 70-an ini pengembangan CAD/CAM, sistem CAD/CAM pertama ini sudah ya mendekat dan difokuskan pada industri dalam menyebar penggunaannya ya, menyebar sampai ke industri. Kemudian secara serius ya, terutama otomotif sama aircraft itu komponen-komponennya itu diproduksi, seperti halnya mobil-mobil Ford, General Motor, Mercedes-Benz, Toyota, Lockheed ya, McDonnell Douglas ya. Ini semua adalah pengguna utama ya dari, dan pengembang juga mereka ini. Ya, di mana perusahaan-perusahaan pengembang ini ya apa istilahnya, mengembangkan ya sistem secara spesial dalam aplikasi di perusahaannya. Kemudian pada tahun 1975 itu the first 3D modeling CAD system telah dirilis oleh Avos Marcel Dassault, atau istilahnya ini perusahaan Dassault ya, yang nanti menjadi dari CATIA atau SolidWorks ya. Nah, akhirnya di sini CATIA itu kepanjangan dari Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application. Nah, kita kenalnya CATIA, tapi dia membuat singkatan CATIA itu dari kepanjangan itu tadi. Kemudian pada tahun 1980 ya diisi Microworks ya. Ini
telah dikembangkan, ya ini merupakan komputer pertama yang mana ya tidak ada air condition, tidak ada coolingnya ya, nggak ada uh, cool pad atau fan-nya, dan tentu sama masih sedikit menggunakan perangkat elektroniknya. Kemudian the standard AGS ya, file format, ini adalah tahap pertama yang dikembangkan ya dari kooperasi antara CAD system, dan permulaannya itu dimulai ya dan diintegrasikan dan dikolaborasikan, yang mana karakteristiknya ini secara langsung dalam pengembangan pada waktu itu. Bisa kalian lihat di sini, ini CATIA yang masih awal tahun 75. Kemudian di sini ini komputer yang masih ukuran big size ya, DEC Microfax. Nah, oke, selanjutnya yaitu tahun 1980, di sini sudah ada komputer IBM PC ya. Ini revolusi yang nyata ya, dari perkembangan teknologi informasi ini baru dimulai, yaitu dengan adanya IBM PC ini. Ini komputer pertama ya, yang hardware bentuknya seperti ini. Kalau zaman saya tahun 90-an masih menangi ini. Kalau kalian sudah kelahiran 2000-an ini sudah sama sekali tidak menangi ya. Nah, kemudian yang mana hardware itu merupakan yang paling murah ya dan paling mudah untuk digunakan dan dibuat dikerjakan waktu itu. Kemudian generasi baru juga dikembangkan, CAD system ya, di apa istilahnya, dimanfaatkan secara banyak ya manfaat-manfaatnya pada PC. Kemudian AutoCAD juga menjadi software yang baru rilis dan tentu langsung cepat naik daun ya. Jadi langsung menjadi populer ya, memimpin software-software CAD yang lain pada waktu itu, pada dekade waktu itu. Kemudian muncul juga Pro Engineering ya, dia mengenalkan model 3 dimensinya, yang mana menampilkan dari sejarah proses modeling, termasuk halnya CATIA V2 ini. Kemudian tahun 90 ini sudah dibuat CAD untuk Boeing 777. Jadi termasuk CAD ini menyumbang jasa ya besar terhadap industri penerbangan. Karena dulu gambar-gambar pesawat itu ya didesain menggunakan CAD ya secara penuh seutuhnya, dari ya ujung sampai sayap sampai belakangnya. Kemudian tahun 90 sampai 94 itu AutoCAD menjadi banyak yang menggunakan ya, sampai mencapai 1 juta lisensi dalam waktu 4 tahun. Kemudian AutoCAD juga merilis produk baru, Autodesk ya, perusahaannya Autodesk ya. AutoCAD itu salah satu produknya, merilis Mechanical Desktop ya, masih versi yang pertama. Ini komersial produk untuk rapid prototyping teknologi. Kemudian tahun 95 sudah mulai ada prosesor Intel ya, Intel Pentium ini ya, seperti ini. Ini tahun 95 sudah ada, termasuknya baru rilis juga Windows ya, tapi masih Windows NT. Ini masih Windows versi pertama sekali ya. Kemudian juga Dassault System mengembangkan lagi ya, sampai CATIA versi 5 ini. Kemudian tahun 2000-an ya sudah banyak lagi muncul teknologi ya, ada 3D scanning, jadi benda atau objek khususnya yang banyak melengkung surface-nya kayak tulang itu di-scan bisa jadi suatu model CAD ya. Kemudian sudah ada teknologi reverse engineering ya. Kemudian
sudah ada photorealistic image ya. Termasuk halnya di sini tahun 2010-an itu Dassault System sudah merilis CATIA versi 5. Sudah ada Siemens NX-nya. Kemudian ada Pro Engineer-nya dan Windshield-nya. Ini pengembangannya semakin maju, semakin pesat, gambar dan grafisnya itu juga akan semakin beresolusi tinggi dan tentu secara ukuran akan semakin berat juga. Tetapi juga akan didukung oleh prosesor dan OS-nya yang semakin cepat pula dalam memprogramnya. Nah, dari segi hardware kita bisa lihat sebelah sini ya, ini merupakan komputer zaman jadul tadi ya, yang ukurannya besar-besar. Nah, sekarang yang terbaru itu komputer itu sangat tipis sekali. Ya, hanya ya beberapa mili itu. Dari cuma hanya seperti lama-lama seperti kayak kertas ya, tumpukan kertas saja. Karena semakin slim, semakin tipis. Kemudian storage-nya itu, hard disk-nya itu dulu masih seperti ini yang ukuran besar-besar. Itu tahu apa namanya? IBM 7094 tipe komputernya yang ini, itu tahun 1970. Ini membutuhkan lingkungan yang khusus ya. Karena banyak operator untuk memperbaikinya dan dia membutuhkan space yang besar. Nah, sekarang itu laptop itu sangat tipis dan slim sekali. Kemudian tahun 1980 itu IBM merilis suatu hard disk ya 3380 yang dimana beratnya ini 2 ton atau 2000 kg dan harganya itu sekitar 800.000 dolar. Kapasitasnya ini cuma 20 giga dulu, 20 giga itu sudah besar dulu. Nah, sekarang ya sudah ada micro SD yang beratnya nggak sampai 1 gram ya, dan harganya paling hanya ya berapa, seratusan dolar. Itu sudah kapasitasnya sekarang sudah ada 1 tera giga, 1 TB ya. Ini yang paling baru nih, bisa dicek di Tokopedia itu sudah ada. Itu paling besar. Nah, kemudian ini juga ada mouse yang saya searching itu paling ergonomik ya tahun 2020. Jadi benar-benar pas sesuai tangan-tangan itu sama sekali nggak capek mengoperasikannya menggunakannya. Termasuk halnya perkembangan virtual reality, augmented reality ya. Jadi sudah menggunakan kayak glass atau helm ya, glass ya, kacamata itu, dan dia sudah bisa tampil secara 3 dimensi dan kayak wujudnya itu timbul gitu. Nah, ini perkembangan hardware yang sangat pesat juga sekali ya. Nah, sehingga ini menunjukkan ya beberapa uh, apa istilahnya, perangkat yang spesial ini ya, kita tahu perkembangannya sangat cepat karena menunjang untuk keefektifan dan keproduktifannya dalam CAD system. Semua itu mensupport dan mendukung untuk sistem CAD itu. Seperti halnya virtual reality, helmet, kemudian special mouse tadi itu tadi ya. Serta ya interaktif perangkat modeling yang lainnya. Semuanya mensupport sekali untuk perkembangan CAD tersebut. Jadi semakin hari akan semakin maju lagi. Nah, tiap tahun ya AutoCAD rilis versi baru lagi. Nah, itu penjelasan untuk sejarah AutoCAD. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita langsung membuka aplikasi Autodesk AutoCAD 2020. Atau kalau kalian sudah punya versi 2021 ya silahkan digunakan juga.